kalau kita pun mau berusaha itu gengsinya aja yang dihilangkan. Karena kan nggak ada yang langsung instan ya. Iya. Langsung jadi seperti ibu habis bikin antar ya kan. Itu berapa lama ibu lakukan itu? Deliverynya langsung antar, nggak malu-malu. Jadi ada kendala, ada tantangan, kesalahan satu lagi Bu. Nah, kesalahan Ibu yang Ibu rasain selama menjalankan bisnis ini apa Bu? Kesalahan saya mungkin apa ya? Lebih ke ini mungkin kurang giat iklannya. Oh, kurang giat iklan. Menurut saya di awal-awal ya, kurang giat iklannya dan merasa puas. Nah, itu satu kesalahan. Kan tahun pertama kan kita pembelajaran kan. Terus kita kadang-kadang kalau ingin besar itu memang harus besar. Dulu suami kan banyak juga kasih masukan. Contohnya kalau ada pelanggan kita yang pesta, kita tidak segan-segan untuk memberikan karangan bunga. Kita iklan di mana-mana. Dulu itu yang kurang saya jalankan. Jadi itu kesalahan yang mungkin agak lama. Dan kita berpikir kan udah puas aja. Nah, kita rata-rata pengusaha kecil itu kesalahannya di sana. Kita merasa puas dan kita hitung-hitungan untuk mengiklankan diri. Mengiklankan diri itu kan seperti kita memberikan ucapan selamat, itu kan dua yang kita dapatkan. Si pelanggan kita senang dan orang pun akan baca kan, pesanan pizza yang mungkin orang pas pesta lewat nampak karang bunga pesanan kan itu banyak sebenarnya manfaatnya. Jadi mungkin kesalahan kita di salah satunya yang ibu rasakan di awal-awal itu ibu cepat puas dan kurang iklannya, jadi lama perpapannya. Jadi itu mungkin. Tapi kan alhamdulillah lewat iklan lewat mobil gitu ya, lewat karangan bunga udah berkembang. Terus kalau ada acara kita kirim karangan bunga, ada pelanggan kita yang pesta kita kirim karangan bunga. Mungkin berat mungkin untuk kita usaha kecil ya. Cuman kita itu kan untuk menjadi besarnya seperti itu. Jadi jangan segan-segan untuk memulai atau membuat hal-hal yang berbayar. Nah, itu kan berbayar, iklan kita berbayar kan. Tapi manfaatnya padahal kan balik ke kita sendiri juga ya Bu. Kita sendiri banyak manfaatnya sebenarnya yang kita dapatkan dari hal-hal itu. Jadi jangan, kalau ini mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan segan-segan untuk berbagi. Itu berbagi menurut ibu ya. Kita menyenangkan pelanggan, sementara itu feedback lagi ke kita, ya kan. Nah, seorang itu kalau udah dia senang, dia tidak akan pula segan-segan untuk mengiklankan kita kan. Dari mulut ke mulut itu kan lumayan itu ya. Pesanan pizza itu ini pizzanya enak, orangnya baik ya, kayak gitulah maksudnya. Bukan maksudnya ria ya. Ini kan kita bicara ke usahanya. Usaha. Emang kadang perlu banget out of the box itu ketika mulai usaha itu ya. Nah, tentang usaha Bu, dari pengusaha yang ada di Indonesia, siapa yang ibu jadikan itu panutan atau saya pengen kayak dia, ibaratnya kayak gitu, ada nggak? Kayak Sandiaga Uno. Iya. Iya, saya suka dia pengusaha yang santai maksudnya dalam artian santai ya. Dia kesehariannya dia tetap bisa menjalankan kegiatan sosial, bisnisnya jalan menggurita di mana-mana atau orang terkait. Tapi kan itu yang saya mau, saya maunya kan saya tetap bisa menjalankan sosial, bisa membesarkan, mengelola panti asuhan dan bisnis jalan. Jadi maunya seperti itu, makanya dia salah satu idola ya. yang memang saya ikutin kayak gitu apanya. Iya, dari cerita beliau itu bahkan pernah rugi atau kehilangan uang itu 4 triliun ya. Luar biasa kali gitu kan. Nah, mungkin itu tantangan bagi pengusaha sebenarnya gitu kan, bagi calon pengusaha yang memang harus disiapkan buat kedepannya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu,
berapa keuntungan per bulannya Bu saat ini omsetnya Bu? Berapa ya? Dari pertama dari cabang ini, habis itu dari kelima cabangnya. Oh, dari cabang ini ya. Mungkin dari sini sekitar 10 jutaan. 10 juta di sini per Jadi sini maksudnya. per bulannya. Iya, per Per bulan. bulannya ya. Iya. Oke, kalau dari semua cabangnya juga. Kalau dari semua cabang berapa ya? Karena ini kan termasuk cabang yang besar ya, yang Besar. pertama. Mungkin ya sekitar 30-an lah. 30 juta ya Bu. Ya sekarang ya. Tapi kita kan apa namanya? Ya namanya tapi kita kan masih merintis. Iya, merintis. Jadi 30 juta tuh keuntungan bisa dibilang keuntungan bersih, tapi kan kita dari keuntungan yang bersih itu ibu selalu buka cabangnya. Iya iya iya. Iya, dari keuntungan 10 juta bisa dapat cabang satu, dari keuntungan 20 itu bisa cabang satu lagi seperti itu. Jadi ibu masih merintis kan dari hasilnya, karena ibu tidak ada mau ngambil kredit istilahnya kan untuk usaha. Dari ibu bilang tadi ibu berusaha dari sini aja ibu ambil kayak gitu. Dari ibu putar-putar karya mungkin agak masih berat ya, karena kita masih merintis, masih berat bagi ibu untuk memutarnya. Tapi seperti itu ibu niatnya membuka usaha itu membuka peluang untuk mereka yang muda-muda yang ibu didik di sini menjadi pengusaha. Kan memang ibu sudah bilang kan kalau suatu hari kamu sudah menikah, ibu akan bukakan cabang. Seperti itu dalam artian kalau dia belum punya modal, kita kasih cabang, dia yang kelola nanti sama keluarganya. Kalau dia sudah punya modal, dia kan sudah punya ilmu, dia sudah punya marketingnya dari ibu, dan memang semua yang bertahan dengan ibu itu yang sanggup untuk dengan ibu kan, semua yang ibu berikan komitmennya harus konsisten dengan aturan-aturan, harus konsisten karena ibu termasuk big boss yang keras gitu. Kan bosnya keras lah. Memang perlu itu Bu. Iya, maksudnya artian keras itu disiplin itu yang penting. Iya, terus sampai dengan pribadi mereka ibu campur itu dalam artian postingan mereka di medsos semuanya ibu apain? Ibu arahin gitu ya. Ibu arahkan karena mereka kan dididik untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau kita kan mungkin udah tua, kalau mereka kan dari muda dididik. Kalau ibu mungkin otodidak belajar sendiri. Kalau mereka kan kita yang asuh. Jadi dari semuanya udah ibu latih, dari bahasa mereka di medsos selalu ibu arahkan, oh kita tidak boleh posting itu tidak penting seperti ini. Jadi memang ibu arahin dari sekarang. Karena mereka menurut ibu adalah mungkin penerus mungkin kan usaha, mungkin mereka bisa juga mungkin nama mereka atau nama kampung mereka yang mereka bawa mungkin buka tempat lain nanti suatu hari. Iya. Nah jadi tadi diskusi sebelum ini kan ataupun tadi di awal Bu bilang Bu punya 8 anak. Nah dari 8 anak itu ada juga yang bisnis ini juga nggak? Itu yang di Libus Kaping. Libus Kaping ya. Sama-sama tamunan tapi ibu mengarahkan ke udah urus ini aja. Oh gitu ya Be. Jadi mulai ini pasaman pizza juga. Libus Kaping gitu. Cabang Libus Kaping. Dan itu masih muda. Masih muda. Itu salah satu contoh tuh buat para pemuda yang emang kalau pengen berusaha coba aja dulu, kita pelajari dengan yang udah ada, ikuti lalu kembangkan kan Ibu ya. Dari umur 25 tahun atau dari umur berapa dia mulainya Bu? Oh, dia mulainya dari kelas 3 SMA. 3 SMA. Dulu waktu di Padang itu kan sudah buka juga bisa ini kan menyewa tempat seperti orang-orang kan ada swalayan nanti sewa tempat kecil. Itu udah dia ibu suruh untuk mengelolanya. Cuman pas dia kelas 3 SMA kan mau sibuk ujian. Jadi kita tutup habis itu memang diarahkan ke sana. Dia pun karena mungkin dari mamanya jiwa bisnisnya tinggi, dia pun kuliah cuman sebatas cari ilmu. Nah, jadi kalau apanya memang ke bisnis juga. Berarti kuliah sambil kerja udah mulai berarti ya? Sebenarnya enggak, sebelum kerja dia istirahat kan, lanjutkan ke sini. Terus pas calon istrinya udah wisuda menikah pun mereka ya bukain cabang, memang misalnya dari muda sampai muda ya, dan masih bawah bimbingan ibu sampai sekarang gitu. Mereka pegang cabang yang di sana. Ya alhamdulillah ada berapa tahun ya, ada 3 tahun lah. 3 tahun juga. Yang dia yang mempelajari produknya, marketingnya. Kan? Jadi istilahnya udah bisa lah sebagai pengganti ibu penerusnya insya Allah. Dan mungkin dia lebih baik lah ya. Mungkin mereka kalau anak muda sekarang kan ilmunya banyak. Kalau kami kan
ilmunya ilmu lapangan aja, atau didak aja kan, gaptek kalau Iya, mereka. iya. Kalau yang muda-muda kan banyak apa ya, kita gaptek. Kalau mudah-mudahan lah bisa bersama bisa berkembang di tangannya. Ya insya Allah jadi amal jariah juga buat ibu sendiri kan ibu, Insya ketika Allah. ibu bagikan ke anak sendiri juga gitu ya Bu, ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini yang terakhir Bu, saran dan nasihat untuk pemuda yang memulai bisnis ataupun jadi ada dua Bu. Yang pertama untuk saran dan nasihat untuk yang mau mulai bisnis, Ya. dan satu lagi yang sedang mulai bisnis, yang sedang berbisnis lah gitu. Iya, kalau ibu sangat respon kepada anak-anak muda yang berbisnis itu. Kenapa? Karena kalau kita punya usaha, gajinya kan kita yang ngatur, ya kan. Satu, apalagi kita mungkin ada tipikal orang yang tidak mau diperintah kan. Kalau ibu kan tipikalnya salah satunya itu. Iya, iya. Jadi kalau kita mau berusaha itu, gengsinya aja yang dihilangkan. Karena kan nggak ada yang langsung instan ya, Iya, iya. langsung jadi seperti ibu habis bikin antar ya kan. Itu berapa lama ibu lakukan itu, deliverynya langsung antar, nggak, ya memang nggak malu-malu ibu antarkan. Ya apa namanya, dari awalnya kita yang bekerja dulu ya, sekarang tiba-tiba jadi pengantar pizza. Tapi kan namanya juga merintis, jadi gengsinya yang harus dihilangkan. Satu lagi, yakin, karena mindset itu tuh kan sangat kuat kepada hasil kan. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Iya. Nah ya kan, Ya, kalau waktu kita itu. mikirkan kita itu sukses, ya akan sukses. Kenapa? Karena pikiran itu yang membuat kita yakin, membuat kita kuat kan. Tapi kalau pikirkan, oh betul nggak untung, ini rugi, ini nggak dibeli orang, ini di sini nggak ada pasarnya. Dulu kan itu salah satu yang mendukung kan cuma teman-teman aja. Kalau dari pihak keluarga nggak mendukung, karena mereka, oh itu nggak makanan orang awak itu, kan itu makanan orang. Jadi kalau kita yakin, kita pasti akan berpikir apa yang langkah yang akan kita lakukan. Jadi itu makanya kan, yakin aja semua itu, jangan ragu-ragu. Kalau pengen sukses, duduklah dengan orang-orang yang sukses. Iya. Ya kan, jangan duduk dengan orang-orang yang tidak sukses, karena mereka tidak akan bisa memberikan kita masukan. Jadi kalau ingin sukses, ya duduk dengan orang sukses. Walaupun kita mungkin usaha kita dengan dia nggak sama, cuman supportnya mungkin ada gitu. Iya. Kan. Daripada sama orang yang enggak gitu kan, Iya. mensupport enggak malah menjatuhkan gitu. Iya, jadi kan mereka tidak mereka, oh kalau di sini nggak cocok. Apalagi kan untuk membuka pizza itu, ini kan kampung ya. Iya. Kan. Jadi mereka berpikir ini bukan tempatnya, ini bukan pasarnya. Tapi saya punya keyakinan, karena dulu waktu di marketing selalu ditanamkan ke kita, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Itu yang selalu saya tegangkan. Jadi kalau kita pikirkan kita bisa, ya akan bisa. Jadi untuk yang mungkin yang seperti saya, mungkin yang sedang merintis usaha, yang itulah, kalau keuntungan duniawi aja kita cari mungkin nggak ada ya. Iya, iya. Jadi kita bukan karena saya yang hebat, tapi karena Allah yang mau. Itu sebenarnya. Itu ya. Iya, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang berkehendak. Jadi jangan lupa sedekah. Itu ibu, moto ibu di setiap cabang ibu. Kita salah satu mungkin kunci ibu tuh, setiap cabang kita punya sedekah wajib. Jadi tidak ada ganggu gugatnya, mau hari ini tekor, mau berapa, kita udah punya standar yang harus dikeluarkan setiap hari segini. Berarti ada sedekah terus ya. Wajib, kita punya donasi tetap setiap cabang. Jadi mau itu hari ini tekor, mau hari apa, mau nggak ada omset, mau 2 pizza, kadang-kadang kan ada juga kejadian 5 satu hari, ada lah namanya kadang-kadang. Jadi nggak mau tahu, jadi harus ada keluarkan sedekah, karena ada hak-hak orang yang Allah titipkan ke kita. Dan juga ibu salurkan ke panti asuhan gitu. Kalau panti asuhan itu yang di ujung Gading itu 100% royaltinya untuk panti asuhan itu. Oh, 100%. Iya, enggak ibu terima itu memang udah cita-cita ibu, karena panti asuhan itu adalah cita-cita sama-sama dengan orang punya cita-cita besar. Ibu punya cita-cita dari kecil punya panti asuhan, walaupun Allah mewujudkan impian ibu itu dengan mempertemukan ibu dengan muda-muda yang lain, ya kan? Muda-muda soleh yang lain, ternyata Allah wujudkan dengan yayasan ini. Jadi sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud tanggung jawab kepada impian, itulah ibu. Ini maksudnya bukan ria ya. Iya, enggak. Cuman ini hanya untuk
pada teman-teman yang sama-sama berbisnis, berikan satu saja rezeki yang Allah titipkan untuk Allah. Pernah dulu itu yang sangat memotivasi ibu lupa namanya, tapi ibu dengar kisah yang punya universitas di Mesir. Awal mereka dulu kan 9 membuka usaha dan kurang 1. Pernah ibu dengar, ibu lupa namanya, tapi sangat melekat sama ibu kisahnya. Mereka membangun usaha 9, akhirnya mereka yang 1 itu Allah apanya. Jadi maksudnya gini, mereka punya 9 juta, harusnya kan 10 berdirinya 10 juta baru bisa usaha. Akhirnya karena tidak mendapatkan partner 1 lagi, mereka memutuskan Allah sebagai partner. Jadi dari yang seharusnya umpamanya yang 1 juta itu mereka berikan ke jalan Allah. Berarti kan 9 juta ada keuntungannya 1 juta sebulan, 10 juta sebulan, 1 juta itu untuk jalan Allah. Tahun kedua karena pesat dijadikannya lah 10% dari keuntungan untuk jalan Allah. Pesat lagi 30%, pesat lagi 50%, lagi 100% dikesakan untuk jalan Allah aja. Jadi ibu punya impiannya seperti itu. Ya. Jadi maksudnya kan mungkin sekarang 1 baru yang bisa ibu berikan. Sekali lagi ini bukan ria, bukan apa, tapi memang inginnya seperti itu. Ke anak-anak pun bilang kenapa mama berikan ini sekarang, maksudnya hitam di atas putih donasinya ke yayasan, tempat yayasan kita, karena mama nggak tahu dengan umur. Umur kita kan nggak tahu. Jadi nanti setelah mama tidak ada, mama tidak tahu bahwa kalian akan memberikannya. Jadi mama nggak ada bawa apa-apa pulangnya. Jadi dengan seperti itu, mudah-mudahan Allah ridho, yaitu dengan niat ibu untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan rezekinya lancar dengan yang dipegang Ibu Rita kan, jadi Ibu Rita tidak bayar royaltinya ke ibu. Gitu. Jadi langsung ke rekening yayasan. Seperti itu. Ya kami perjanjiannya di atas materai dengan notaris bahwa Bu Rita menyetornya langsung ke rekening yayasan. Jadi dia berikan ibu segini, jadi ibu bukakan sampai istilahnya kita salaman aja lagi. Nah, ibu dia asal sampai karyawan, nampaknya kan ibu kasih seperti itu, ibu berikan ke kita teman dan dikelola lah nanti yang royaltinya untuk yayasan kita. Nah itu sekaligus menutup yang memang itu motivasi luar biasa sekali Bu gitu, dan sangat dibutuhkan buat teman-teman pemuda, pengusaha, termasuk saya sendiri yang insya Allah mudah-mudahan bermunculan ya Bu gitu. Melalui motivasi Bu yang Bu sampaikan ini emang 100% motivasi Bu gitu, bukan apa-apa lagi gitu. Nah ini jadi dorongan buat para pemuda lainnya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan terinspirasi. Iya, amin. Nah ada satu untuk menutup Bu, ada satu Ustadz yang menyampaikan kayak gini. Ada yang bilang harta itu tidak dibawa mati. Ya, harta itu akan dibawa mati. Harta itu akan gitu ya. Makanya ibu bilang sama anak ibu, takut mama nanti nggak ada yang mama bawa pulang. Iya. Makanya kalau ibu udah berikan istilahnya apa namanya di atas materai dengan di depan notaris istilahnya kan, berarti seandainya ibu tidak ada, kan tidak ada urusan dengan ahli waris bahwa itu sudah masuk tabungan yang ibu bawa untuk bekal. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan Allah ridho bisa menjadi amal jariah. Amin. Dan mudah-mudahan bertambah, bukan 1 aja. Iya, insyaallah. Niatnya tidak 1 sebenarnya. Jika ada teman-teman yang mau untuk seperti Bu Rita mungkin akan ada lagi. Tapi dengan komitmennya seperti itu, waktu Bu Rita kita kerjasamanya dunia akhirat ya, kontraknya kalau kita bukan kontrak dunia aja, kita kontraknya dunia akhirat. Jadi beliau nggak ngerti, makanya setelah saya jelaskan, langsung antusias beliau. Iya. Nah. Oke, saya siap, mau kayak gitu. Sama-sama kita kan. Beliau usahanya mudah-mudahan berkah. Dan insya Allah menurut Abdan udah lama kenal sama Ustazah Rita ini, bisa jadi nanti kedepannya juga mengikuti jejak ibu, mana tahu buka usaha bisnis lalu buka cabang, dan satu toko itu dia alihkan buat panti asuhan gitu ya Bu ya. Nah itu dia, jadi kalau seandainya ada harta yang berlebih gitu kan, jangan disimpan, itu akan dibawa mati, dengan tabungkan itu ke masjid, ke panti asuhan, ke orang yang membutuhkan gitu ya. Nah ada macam-macam gitu, insya Allah bermanfaat buat kedepannya, dan kita tunggu episode podcast selanjutnya. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan ini ditayangkan segera. Oke, bisa. Oke, nah
Mungkin itu saja. Terima kasih dari Pasaman Pizza. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.